Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya yang Pak Guru bagikan di link Google Formulir melalui WA Group tadi ya. Udah. Oke. Sudah siap belajar? Itu pasti. Kita ulang. Anak-anak sudah siap belajar? Ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ananda Zaki. Silakan Ananda Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ananda Zaki. Untuk menambah semangat kegiatan belajar pada hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya, selama pandemi COVID-19 ini, Pak Guru berharap anak-anak selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker apabila keluar rumah, serta tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1-nya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah dengar Pancasila? Pernah ya. Dengar. Di dalam sila Pancasila itu ada berapa sila? 5. Apa? 5. Ya. Jadi di dalam sila Pancasila itu terdapat 5 sila ya. Pernahkah anak-anak memiliki teman yang beragama lain? Coba Naswah, sebutkan teman yang beragama lain, agamanya apa itu? Apa, Pak? Agama temannya yang beragamanya apa? Yang beragama lain? Agama Kristen ya. Apakah anak-anak senang berteman dengan teman tersebut? Ya. Senang. Ketika anak-anak tidak memilih teman saat belajar, saat bermain, dan saat melakukan kegiatan lainnya, itu artinya anak-anak sudah melakukan penerapan sila pertama Pancasila ya. Sila. Sambil menunggu akan Pak Guru buka PowerPoint, siapkan alat tulisnya, bukunya ya.
Mohon mikrofonnya tidak diaktifkan dulu untuk kita membahas materinya. Bagaimana, sudah terlihat di layarnya? Sudah. Sudah ya? Pak. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisis penerapan sila pertama Pancasila dengan benar. Siswa mampu menganalisis penerapan sila kedua Pancasila dengan benar. Siswa mampu menganalisis penerapan sila ketiga Pancasila dengan benar. Siswa mampu menganalisis penerapan sila keempat Pancasila dengan benar. Siswa mampu menganalisis penerapan sila kelima Pancasila dengan benar. Siswa mampu membuat clipping secara mandiri dengan benar. Apa saja materi hari ini? Perhatikan ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, lambang negara Indonesia. Coba Zaki, apa lambang negara Indonesia? Garuda Pancasila. Ya. Benar ya. Jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, berikut gambarnya. Berikut materi yang berikutnya adalah lambang sila Pancasila. Nah, di sini nanti kita akan tanya jawab tentang lambang-lambang sila Pancasila ya yang ada di burung Garuda. Coba Karisa. Karisa silakan dilihat gambarnya, itu gambar apa? Gambar rantai, Pak. Gambar rantai. Fadila, coba itu penerapan sesuai dengan sila keberapa itu Fadila? Kedua. Sila kedua. Coba Haura, bunyi sila kedua. Sebutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya Muhammad Rafi, itu gambar apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kemudian Najwa, coba sesuai dengan sila keberapa itu? Najwa? Sila keberapa? Sila kelima. Ya, benar ya, sila ke-5. Kemudian Naila, bunyi sila ke-5. Ada Naila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar ya. Jadi bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut berikutnya Pratama. Pratama silakan, itu gambar apa? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Kemudian Sultan, sesuai dengan sila keberapa itu? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga, benar ya. Kemudian Najwa, bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, benar ya. Jadi bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia ya. Lanjut. Muhammad Alfianur, itu gambar apa itu? Yang baru muncul tadi ya. Pohon beringin. Yang satunya. Atau yang lain? Setelah iya, bintang. Bintang itu sila keberapa? Satu. Satu. Coba Alvira sebutkan bunyi sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ya.
Kemudian Almira, gambar apa yang baru muncul tadi? Kepala banteng. Kepala banteng. Alisa, itu sesuai sila keberapa? Lambang sila keberapa itu, Alisa? Bisa dengar suara Pak Guru, Alisa? Enggak ada gambarnya, Pak. Tidak kelihatan gambarnya. Oke, mungkin teman yang lain boleh bantu. Sila Almira, keempat, Pak. gambarnya Almira? Keempat, Pak. Ya, sila keempat. Coba disebutkan bunyi sila keempat. Coba Almira sendiri, Almira, biar jelas didengar teman yang lain. Almira, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. nah, coba yang Karisa, yang lain bisa menyempurnakan. Kelihatannya dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Iya, jadi itu bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah lambang-lambang sila Pancasila yang kemudian kita pelajari sekarang ini adalah lambang kemudian bunyinya. Nah, berikutnya adalah materi juga hari ini penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas juga ya. Kemudian ada materi terakhir itu setelah membahas penerapan sila Pancasila, kita akan belajar membuat clipping tentang penerapan sila Pancasila ya. Coba Zaki sebutkan satu contoh penerapan nilai sila pertama Pancasila. Menghargai orang yang sedang beribadah. Iya, menghargai orang yang sedang beribadah. Benar ya? Salsabila Alfisya ya? Iya, Pak. Ya, coba sebutkan satu contoh penerapan nilai sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Iya, mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Benar ya? Kemudian Naswa, untuk pertanyaan ketiga, sebutkan satu contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila. bergotong royong. Bergotong royong. Apa yang bergotong royong apa dulu? Bergotong royong. Rela berkorban demi kepentingan bersama. Nah, ya, ada juga rela berkorban demi kepentingan bersamanya, benar ya? Kemudian Muhammad Raisa, sebutkan satu contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila. Bermusyawarah. Bermusyawarah. Bermusyawarah apa? Bermusyawarah Apa yang dimusyawarahkan? mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Iya. Bermusyawarah mengambil keputusan ya. Contohnya mungkin memilih ketua kelas ya. Berikut Putri Aprilia, sebutkan satu contoh penerapan nilai sila kelima Pancasila. Menghargai karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Iya. Jelaskan ya. Jadi itu adalah contoh-contoh tentang penerapan nilai sila Pancasila ya. Kemudian kita lanjut masih tentang penerapan nilai sila Pancasila. Ahmad Zaki, perhatikan gambarnya. Apa yang dilakukan di dalam gambar itu?
berpelukan. Siapa yang berpelukan? Berpelukan, Pak. Iya. Di dalam gambar itu siapa yang berpelukan siapa? Dua Ada. teman. Iya, ada. Nah, di situ ada anak yang pakai kerudung dan yang tidak pakai kerudung ya. Iya. Nah, itu sesuai dengan sila keberapa itu? Pertama. Sila ke? Suaranya kurang jelas. Sila pertama. Iya, sila pertama. Artinya apa? Tidak memilih. Tidak memilih teman tanpa memilih agama. Iya, tidak, artinya tidak memilih teman walaupun berbeda agama. Alfira, coba Alfira perhatikan gambar. Apa yang dilakukan di dalam gambar? Anak-anak sedang apa di situ? Semua orang memilih yang membaca tadi. Ya. Anak sedang apa? Sedang belajar. Ya. Sedang belajar. Sedang belajar ya. Sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, benar ya. Jadi sesuai dengan sila kedua. Artinya apa? Semua orang mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ya, benar ya. Semua orang atau anak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan ya. Benar sekali ya. Kemudian Almira. Nah, perhatikan gambarnya. Apa yang dilakukan anak pada gambar? Upacara. Sedang melaksanakan upacara. Ya. Sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga ya, sesuai dengan sila ketiga ya. Artinya apa di dalam gambar itu? Cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, benar ya. Jadi cinta tanah air dan bangsa dengan cara mengikuti upacara dengan tertib ya. Fadila, silakan lihat gambarnya. Sudah terlihat gambarnya Fadila? Sudah, Pak. Apa yang dilakukan anak-anak di dalam gambar? Sedang menyapu halaman. Iya, sedang menyapu atau membersihkan halaman apa itu? Halaman sekolah. Halaman sekolah. Sesuai dengan sila keberapa? Sesuai dengan sila ke? 3. Iya, sesuai dengan sila ketiga ya. Artinya apa? Halaman sekolah. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah ya, benar ya. Haura. Ya, silakan Haura dilihat gambarnya. Apa yang dilakukan dalam gambar? Sedang bermusyawarah. Sedang bermusyawarah. Sesuai dengan sila keberapa? Sesuai dengan sila 4. Ya, sesuai dengan sila ke-4, benar sekali ya. Kemudian Merli. Sudah terlihat gambarnya Merli? Ya, Pak. Ya. Anak-anak sedang apa itu? Sedang menghasilkan karya, Pak. Iya, sedang menunjukkan ya, artinya menunjukkan ya. Sedang menunjukkan gambar mereka. Sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima. Ya, sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Artinya apa? Menghargai hasil karya orang lain. Ya, benar sekali ya, menghargai hasil karya orang lain. Lanjut Baik. masih tentang penerapan sila Pancasila. Ya,
Bisa dilihat gambarnya Muhammad Rafi. Bisa dilihat gambarnya Muhammad Rafi. Musyawarah bareng keluarga. Itu gambarnya apa tadi? Musyawarah bareng keluarga. Iya, musyawarah dalam keluarga. Di dalam gambar itu siapa aja? Coba sebutkan. Ada siapa? Bapak, Ibu, kakak, adik sudah. Iya. Pak, Ibu, kakak dan adik. Ya, itu adalah disebut dengan keluarga kecil ya. Bapak Budi. Sesuai dengan sila keberapa? 4. Sila keempat, benar sekali ya. Kemudian Muhammad Raisyah. Perhatikan gambarnya baik-baik. Apa yang Jangan dilakukan? bergotong, Sedang apa? bergotong royong, Gotong royong apa itu? membangun rumah, Iya, bergotong royong membangun rumah. Sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga, benar sekali ya. Berikutnya Najwa. Perhatikan gambarnya dulu ya. Sudah terlihat jelas gambarnya? Sudah, Pak. Iya. Apa yang dilakukan di dalam gambar? Sedang menolong. Sedang menolong. Menolong teman ya? Ya, Atau menolong orang lain yang sedang apa itu? sudah sakit Iya, kayaknya. iya betul sekali ya. Jadi ada yang sedang sakit. Pernahkah anak-anak melakukan kegiatan seperti itu? Artinya pernah menolong teman yang sakit? Najwa pernah tolong temannya lagi sakit? Pernah. Pernah ya. Iya. Jadi itu sesuai dengan sila keberapa? Sila 2. Iya, sila kedua ya. Ya, Berikutnya Naswa ya. Silakan, apa yang dilakukan orang di dalam gambar? Naswa, bisa terlihat gambarnya? iya, Pak. Ya. Apa yang dilakukan orang di dalam gambar? Sedang mengantri. Iya, sedang mengantri. Sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua, Pancasila ya. Ya, jadi biasakan hidup mengantri, artinya tidak boleh walaupun kita apa ya, memiliki apa ya, berpuasa di situ, tidak boleh kita menerobos ya, harus mengikuti antrian. Ya. Anak-anak pernah melakukan kegiatan ini, mengantri? Pernah. Gimana? Masuk konten. Iya. Jadi usahakan harus mengantri ya. Lanjut. Rauf. Coba dilihat, sudah terlihat gambarnya Rauf? Bisa dilihat gambarnya Rauf? Atau yang lain? Bisa? Coba. Oh ya, itu sedang apa mereka di dalam gambar? Sedang menyiram tanaman. Sedang ada yang menyiram tanaman, ada lagi sedang apa yang lain? Berkebun. Ah ya, berkebun. Sesuai dengan sila keberapa? Pertama. Ya, sesuai dengan sila pertama. Artinya apa? Cinta alam, Pak. Cinta alam. Mensyukuri semua ciptaan Tuhan, berkebun atau merawat tanaman dan Ya, benar sekali ya. Mensyukuri semua ciptaan Tuhan ya. Contohnya tanaman dirawat dengan baik. Anak-anak punya tanaman di rumah? Punya. Jadi punya tanaman harus dirawat dengan baik ya.
Jangan dibiarkan kering lagi sekarang musim kemarau ya. Ya, sudah mulai kering di Sangatta ya. Seminggu tidak hujan. Lanjut. Sausan, coba dilihat gambarnya. Bisa Menggambar, anak-anak sedang melukis ya, atau menggambar melukis. ya. Itu. Ya. Beda menggambar dengan melukis ya. Kalau menggambar Iya. menggunakan kertas apa itu ya, kertas gambar. Kalau itu menggunakan apa ya? Kanvas. Kanvas, betul sekali ya. Nah, sesuai dengan sila berapa? Sila kelima. Sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Kelima. Artinya apa? Menghargai karya orang lain. Iya, menghargai hasil karya orang Orang. lain. Yang sesuai dengan sila kelima, selain menghargai hasil karya orang lain, ada memiliki sifat hemat. Anak-anak pernah menabung? Menabung di mana? Di rumah. Ada yang di rumah, ada yang di Bang. bank. Kemudian di situ juga kita menghargai, menghormati hak orang lain. Nah, itu sesuai juga dengan sila kelima. Kita harus menghormati hak orang lain. Nah, tidak boleh kita mengambil hak orang lain tanpa pengetahuannya. Yang mikrofonnya boleh dimatikan. Boleh ngulik. Berikutnya Salsabila Alfisya. Perhatikan gambarnya. Anak-anak sedang apa di dalam gambar? Sedang apa di dalam gambar? Sudah terlihat? Salsabila? Atau yang lain? Coba. Sedang membantu nenek, Pak. Bersedekah. Bersedekah. Iya. Sedekah. Ada pengemis atau bersedekah ya. Sesuai dengan sila keberapa? Kedua. Sesuai dengan sila kedua. Ya, jadi sesuai dengan sila kedua, selain bersedekah, bisa juga dengan suka menolong ya, itu seperti itu ya. Menolong dan bantu orang lain. Ya, yang tadi juga ada mengakui persamaan hak dan kewajiban, itu sesuai dengan sila kedua juga. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Lanjut. Alfira, perhatikan gambarnya. Apa yang dilakukan di dalam gambar? Sedang bersalaman ya, betul. Itu bersalaman atau apa lagi, ngapain tuh gambarnya? Ya, membagikan apa? Iya. Membagikan makanan. Itu terlihat jelas sih. Ada yang sedang duduk itu adalah memakai kopiah, kemudian yang membagikan kotak makanan itu ini biasa disebut dengan biksu ya, artinya berbeda agama. Itu sesuai dengan sila keberapa itu? Sila pertama. Ya, sesuai dengan sila pertama ya. Jadi yang sesuai dengan sila pertama tadi ada berkebun tadi ya, mensyukuri ciptaan Tuhan, kemudian apa? Tidak membedakan teman.
Ya, tidak membeda-bedakan teman ya, walaupun berbeda agama. Ada lagi? Yang lain boleh? Ada lagi? Yang berhubungan dengan sila pertama? Toleransi, Pak. Ya, toleransi antar umat. Antar umat beragama. Berjamaah, Pak. Tidak? Ya, Tidak memiliki teman. tidak? Teman. Tidak memiliki Tidak membeda-bedakan teman. Ya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama tapi ya. Kemudian Iya, Pak. saling menghormati dan menjaga kerukunan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi terpecah belah ya. Kalau umpamanya tidak saling menghormati antara perbedaan agama, maka akan terjadi perpecahan ya. Nah, itu harus dihindari ya, termasuk anak-anak. Jangan sampai karena berbeda agama kemudian anak-anak tidak mau berteman. Tidak boleh ya, karena kita adalah satu nusa, satu bangsa ya, satu bahasa ya, yaitu Indonesia ya. Iya, Pak. Berikutnya Almira, coba Almira. Lihat gambarnya sedang apa di situ? Menari kan? Iya, di situ ada yang dipegangnya. Apa yang dipegang itu? Bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Biasa itu kalau bendera Indonesia itu digunakan pada kapan itu ya? Apalagi rame-rame seperti itu. Upacara. Upacara. Upacara apa? Upacara Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Hari kemerdekaan, Pak. Betul ya. Upacara Hari Kemerdekaan itu biasa dilaksanakan pada tanggal berapa itu? 17 Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus. Indonesia merdeka pada tahun berapa? 1945. Ya, yang lengkap dari tanggal, bulan dan tahunnya coba satu orang. 17 Agustus tahun 1945. Nah, coba cari Karisa sendiri coba. Kemerdekaan Indonesia tanggal, tahun, bulan dan tahun berapa? 17 Agustus 1945. Iya. 17 Agustus 1945 ya. Selain gambar itu tadi ada rasa cinta tanah air. Sesuai dengan sila berapa ya? Ya, sila ketiga ya. Di situ ada bekerja sama tanpa memandang perbedaan ya. Selain itu apalagi yang berhubungan dengan sila ketiga? Rela berkorban. Iya ya, benar ya. Rela berkorban ya. Ada lagi? Apa? Ya. Tidak. Merasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia ya. Nah, bangga enggak punya negara Indonesia? Bangga. Bangga, Pak. Bangga sekali. Mengapa anak-anak bangga coba? Mengapa anak-anak bangga dengan negara kita, negara Indonesia? Ya. Banyak tempat unik. Coba Karisa, mengapa merasa bangga dengan negara Indonesia atau negara kita? Zaki, Karena kita sudah berhasil jaya. Iya. Yang lain, Zaki coba Zaki. Karena memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda, Pak. Nah, benar sekali ya. Memiliki suku yang beraneka ragam ya. Budaya juga beraneka ragam ya. Kemudian
negara kita juga negara yang aman. Mudah-mudahan Nah, selalu aman. amin. Iya. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka negara kita akan tetap aman, jangan sampai terpecah belah ya. Ya, berikutnya ada Fadila. Dilihat dulu gambarnya itu. Bisa dilihat Fadila? Pak, Iya. Sedang apa di dalam? sedang sholat. Iya. Biasanya siapa yang melakukan sholat? Umat muslim. Orang Islam, Pak. Ya, agama Islam atau umat Islam. muslim. Sesuai dengan sila berapa? Satu pertama. Satu, Pak. Dengan sila pertama Pancasila. Baik, itulah tadi beberapa gambar tentang penerapan sila Pancasila. Semoga anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah di situ, harus rajin-rajin sholat yang beragama Islam, kemudian beragama Kristen biasanya hari Minggu ke gereja ya. Kemudian suka menolong ya. Jadi kalau umpamanya ada orang tua yang sudah kita lihat tidak bisa kerja lagi, tiba-tiba datang dan meminta sesuatu di rumah karena dia mungkin lapar, tidak boleh diusir ya. Bila perlu kita beri makan dia ya, supaya bisa lanjut ya. Artinya gini, anak-anak tidak boleh memandang orang lain terlalu rendah, karena tidak semua manusia itu sama. Ada yang punya kelebihan, kemudian ada yang punya kekurangan. Jadi harus saling menutupi. Kemudian di lingkungan rumah, kalau ada kegiatan kerja bakti, anak-anak juga boleh ikut di situ walaupun tidak dipanggil ya. Ya. Yang penting artinya kerjaannya itu tidak berat. Semasa masih bisa dilakukan, maka anak-anak boleh ikut kerja bakti seperti itu ya. Mungkin membersihkan sampah. Nah, tujuannya supaya lingkungannya bersih ya. Kemudian di dalam rumah, ini pesan Pak Guru, di dalam rumah atau dalam keluarga selalu adakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Tujuannya supaya anak-anak tidak terjadi perkelahian di dalam rumah ya. Biasanya kalau umpamanya tidak ada pemecahan masalah, terjadi perkelahiannya, terjadi perpecahan. Untuk itu perlu dihindari. Kemudian menghargai hak orang lain. Tidak boleh kita semena-mena mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya ya. Kemudian lanjut, ini ada tugas yang anak-anak akan kerjakan. Ya, perhatikan dulu gambarnya. Nanti kalian jawabnya di buku tulis masing-masing ya. Habis itu setelah dikerjakan maka kirim foto ya, foto hasil kerjanya melalui WA Japri ya. Jangan di grup, nanti dibaca teman yang lain ya. Ya, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau sudah selesai boleh langsung dikirim ke Pak. Boleh. Nanti setelah ini ya, setelah Zoom meeting ini ya. Itu tugas. Baik Pak, baik Pak. Ya. Jadi perhatikan Pak, ini jawabannya soalnya juga Pak. ya. Boleh. Tujuannya supaya anak-anak pada saat belajar kan bisa dibaca kembali kan soalnya. Minimal harus ada soal ya. Iya Pak. Ya. Nah, pertama itu apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut ya. Tidak usah dijawab, jangan dulu dijawab, nanti setelah Zoom. Kemudian apa saja manfaat kegiatan tersebut. Mikrofonnya boleh dimatikan kalau tidak berbicara ya. Yang pertama yang dilakukan adalah perhatikan gambar dulu ya. Setelah dicermati, diperhatikan, maka
langkah selanjutnya adalah apa yang sedang dilakukan pada gambar. Nanti kalian jawab sendiri. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat kegiatan tersebut. Yang ketiga, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan sila Pancasila? Nah, itu disesuaikan, dilihat saja sesuai atau tidak ya. Kemudian sila Pancasila berapakah yang diterapkan dalam kegiatan tersebut? Nah, sesuaikan dengan gambarnya. Kemudian tuliskan bunyi silanya ya, bunyi sila yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Itu adalah Pak Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Bisa dibaca tulisannya ya. Jadi waktunya 4 menit lagi ya. Waktunya sisa 2 menit. Ya, waktunya 1 menit lagi.
Sudah, Pak. Oh ya. Sudah, Pak. Nah, jadi Sudah. ya, baik. Jadi nanti dikirim lewat WA Japri, WA Pak Guru ya. 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 Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjut materinya. Langkah terakhir ini ya, kegiatan terakhir adalah membuat clipping penerapan nilai-nilai sila Pancasila ya. Ada tugas tambahan. Ya, setelah nanti meeting kalian lanjut dengan membuat clipping ya. Tolong dicermati dan disimak baik-baik tentang langkah-langkah membuat clipping berikut. Yang pertama adalah tentukan temanya, yaitu penerapan nilai sila pertama. Tolong yang mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu. Ya. Yang masih aktif mikrofonnya tolong dimatikan supaya tidak mengganggu. Pak Guru jelaskan dulu langkah-langkah membuat clipping penerapan nilai-nilai sila Pancasila ya. Pertama tentukan temanya, yaitu penerapan nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Kemudian yang kedua, kumpulkan alat. Ini ada gunting dan lem ya. Bahan data clipping bisa diambil dari majalah, koran, atau internet ya. Untuk menggunakan gunting perlu kehati-hatian. Mengapa? Karena kalau kita salah menggunakan gunting bisa terjadi atau terluka ya. Bisa terluka. Jadi perlu hati-hati dalam menggunakan atau menggunting kertas clipping nanti ya. Kemudian yang ketiga, pilih gambar yang sesuai dengan penerapan nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Pilih 2 gambar untuk mewakili masing-masing sila. Jadi nanti kalian akan memilih 2 buah gambar masing-masing sila Pancasila ya. Kemudian gunting bahan clipping yang telah dipilih. Nah, pada saat menggunting tadi perlu hati-hati dalam menggunting supaya tidak terjadi atau tidak terluka ya. Yang kelima, tempelkan bahan clipping pada kertas HVS. Nah, yang telah disediakan. Jadi kalian menyediakan juga kertas HVS ya untuk menempel clipping. Tuliskan keterangan pada masing-masing gambar. Nanti setiap gambar yang kalian buat di bawahnya beri keterangan ya. Pakai tulis tangan boleh atau diketik juga boleh ya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini gambar apa? Coba Alisa, gambar apa itu? Berdoa. Iya, Berdoa, Pak. iya, anak-anak sedang Berdoa. sesudah sholat ya. Berdoa. Sesudah sholat. Nanti Berdoa. diberi keterangan seperti ini, beribadah sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Ya seperti itu ya. Jadi gambar dulu baru diberi keterangan gambar, beribadah sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Kemudian langkah ke-7, buatlah cover. Ya, ini covernya ya, cover clipping. Buatlah kreasi agar menarik. Boleh dihias ya di halaman depannya biar menarik ya. Kemudian buatlah daftar isinya. Nanti ada daftar isi. Nah, jilid clipping yang telah dibuat agar terlihat rapi dan menarik. Kemudian waktu pembuatan clipping kurang lebih 50 menit. Ada terbagi 2 waktunya nanti. Ada kegiatan mengumpulkan dan menggunting bahan clipping selama 25 menit. Kemudian menempel, membuat cover clipping, membuat daftar isi dan jilidnya juga selama 25 menit ya. Kurang lebih 50 menit untuk waktunya ya. Kemudian nanti kumpul tugas. Nah, ini tugas ini dikumpul nanti esok harinya ya. Bukan hari ini tapi besoknya ya. Ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar ini, Pak Guru ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru sampaikan atau tanyakan nanti.
apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Penerapan Pancasila. Pancasila. satu-satu ya. Penerapan. Pak Guru minta satu-satu orang yang satu anak menyampaikan pendapatnya. Mulai dari Zaki dulu ya. Coba Zaki, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Satu aja. Dapat menerapkan Pancasila, Pak. Kegiatan Pancasila. Pancasila. Kemudian Alfira, selain itu ada lagi yang kita pelajari hari ini? Pancasila, Ya. Bank Pancasila, Suaranya kurang jelas. mengetahui lambang Pancasila. Iya benar ya. Memahami lambang-lambang Pancasila ya. Ya, Ada lagi? Coba Arisa. Manfaat dari penerapan sila-sila Pancasila. Iya, penerapan sila Pancasila. Coba Najwa. Ada lagi? Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ya. Yang lain boleh bantu temannya Fadilah. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mengetahui bunyi-bunyi Pancasila, Pak. Iya, mengetahui bunyi sila Pancasila. Ada lagi? Langkah-langkah membuat clipping, Pak. Iya, betul. Nanti setelah kegiatan ini kita akan membuat clipping. Untuk kegiatan membuat clipping nanti Pak Guru memantaunya lewat WA group ya. Jadi nanti lewat WA group kita konsultasinya, tanya-tanya tentang pembuatan clipping ini. Jadi Siapa? setelah Zoom meeting ini selesai ya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Setelah Zoom meeting ini kita akan lanjut dengan kegiatan membuat clipping. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Nanda Zaki silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya anak-anak pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut di apa ya? Membuat clipping ya. Jangan lupa Boleh keluar dari Siapa?